pagi ini langsung ya dicelot teh Miss Chick ya. Karena Miss Chick selalu memberikan berita-berita terupdate hari ini, esok dan juga mungkin yang belum datang ya. Dan kemarin nih Miss Chick belanja ya di supermarket. Miss Chick punya pengalaman. Ternyata setelah belanja, Miss Chick dimintain uang lebih untuk membayar kantong plastik. Kenapa? Ternyata mulai tanggal 21 Februari, plastik itu udah nggak gratis lagi, ibu-ibu. Pasti ibu-ibu langsung mikir, aduh ekstra uang nih untuk ngeluarin plastik nih. Tapi it's okay kok, nggak apa-apa. Karena supermarket dan retail sejenisnya sudah mengenakan biaya tambahan untuk membeli kantong plastik belanja hanya sebesar Rp200 ya. Jadi it's okay kok Rp200 ya, cuman buat beli permen kayaknya ya, buat Miss Chick sih. Terus juga pemerintah ini memperkenalkan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 kota kepada pemerintah daerah. Ibu-ibu mau tahu kenapa harus bayar kantong plastik ini? Karena semua pasti kan dilakukan untuk kelestarian alam ya. Dan juga pemerintah itu menghitung dalam setahun Indonesia menggunakan sekitar kurang lebih 11 juta kantong plastik. Itu kalau jadi uang Miss Chick seneng banget. Tapi kalau jadi kantong plastik, aduh nggak bisa didaur ulang ibu-ibu. Jadi cuma 5%-nya aja yang bisa didaur ulang ya. Dan juga jadi kalau dihitung-hitung nih dalam 1 tahun itu hanya 5% loh yang bisa didaur ulang. Dan juga ini kan baru di supermarket ya, mudah-mudahan di pasar-pasar juga berlaku untuk membeli si kantong plastik ini. Jadi lestari semuanya ya. Oke, lanjut ke berita nomor 2 yang terupdate, yaitu again si ganteng Rio Haryanto, si adik Miss Chick ya. Dan Rio Haryanto ini seperti yang kita tahu, dia kan udah fix akan pergi ke Formula One ya di bulan depan ya. Dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya Rio Haryanto ini sudah mendapatkan dukungan maupun itu finansial dan juga dukungan moral dari setiap warga Indonesia untuk pergi ke F1 ya. Dan perjalanan Rio ini hingga akhirnya dipilih oleh Manor tidaklah mudah ya. Juga sekarang kemarin keluarga dari Rio Haryanto di Solo menggelar yang namanya syukuran untuk kepergian Rio Haryanto ke Formula One. Oke deh kalau begitu, itu adalah berita-berita terupdate dari Miss Chick hari ini. Dan mau tahu kan hari ini ngebahasnya tentang apa? Kita langsung ke Cici Panda. Terima kasih Miss Chick. Senang ya kalau pagi-pagi diawali dengan sebuah info yang sangat bermanfaat. Dan aku setuju banget sama masalah kantong plastik yang harus bayar. Karena untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Percaya nggak lingkungan yang sehat akan menghasilkan manusia yang sehat? Bisa jadi ibu-ibu yang sudah menikah kemudian sulit hamil, ternyata karena kita berada di lingkungan yang nggak sehat. Nah sekarang aku sudah bersama seorang instruktur yoga namanya Mbak Tio. Di sini Mbak Tio akan mengajarkan kita ternyata ada beberapa pose di yoga yang bisa satu meningkatkan kesuburan. Yes. Dan yang kedua, kalau ternyata ibu-ibu pernah mengalami keguguran, di sini ada yang pernah mengalami keguguran? Ada ya, pernah mengalami keguguran dan kita tahu yang namanya keguguran itu salah satu pengalaman yang menyakitkan untuk perempuan manapun. Di yoga pun ada pose yang bisa, aku nggak tahu nih tujuannya ketika setelah kita keguguran, gerakan ini tujuannya untuk Pertama kali waktu keguguran itu untuk beberapa ibu-ibu yang pernah mengalami pasti akan mengalami stres atau mengalami kecemasan. Itu nomor 1. Setelah itu akan ada kedua, ada sedikit rasa kram atau sakit. Nah di yoga sendiri ini membantu dengan teknik pernafasan untuk bisa sedikit mengurangi rasa stres dan kepanikan. Dan juga untuk mengalirkan kembali aliran darah kembali ke rahim. Karena begitu kita rileks juga ketika untuk kehamilan berikutnya akan menjadi lebih lancar ya. Benar. Oke silahkan kita langsung buat ibu-ibu yang ingin praktek di rumah juga silahkan. Kita ditemani oleh juga Mbak Yenwa dan juga Mbak Novi di sini. Yang pertama adalah untuk kesuburan. Yes. Oke, untuk kesuburan. Kalau untuk kesuburan boleh nanti ibu-ibu coba buka kedua kakinya selebar pinggul. Terlalu lebar. Oh terlalu lebar? Iya, pinggulnya tahu kecil. aja ya. Oke, pastikan tumit sama jari-jari kaki menghadap ke depan. Option untuk pemula boleh tekuk kedua lutut. Letakkan jari-jari tangannya di depan jari kaki, pandangannya ke bawah. Tekan kuat,
pastikan pelan-pelan dorong kedua lutut, jadi merasa sedikit pinggulnya naik, jadi aliran darah akan mengalir secara merata ke seluruh bagian alat Nggak kelamin bisa wanita. dilurusin udah keburu sakit? Stop di situ. Oh, stop di situ. Oke, Jangan terlalu dipaksa karena yoga tidak memaksakan tubuh. Ambil nafas, tarik nafas dari hidung, biasakan di sini 15 detik. Setelah 15 detik, baru perlahan-lahan tarik nafas, pelan-pelan buka kedua tangannya, letakkan kembali di samping telinganya, panjangkan lagi tulang punggungnya, lalu perlahan buang nafas, turunkan kedua tangannya. Ini posisi untuk melancarkan segala peredaran darah, khususnya wanita, sirkulasi darah yang agak sedikit kesulitan memiliki anak atau menstruasi agak kehalang, ini akan membuka lagi. Oke, dilakukan 15 detik tadi ditahan di bawah ya? Benar. Oke, Nah yang kedua kita boleh posisi duduk. posisi duduk. Oke. Wah ini saya salah baju untuk yoga nih kayaknya. Oke, pastikan buka kedua lututnya, kedua telapak kakinya menyatu, tulang punggungnya tetap tegak. Bisa dibantu mungkin buat Mbak Panda, kaki kiri, lutut kanannya. Kok Mbak tahu aja saya nggak bisa sampai bawah? Fleksibilitas Mbak. Oh iya, iya. Kaku ya Oke, badannya ya? jika sudah pelan-pelan dorong dekatkan kedua tumitnya ke pinggul. Kenapa? Terjadi penekanan untuk berada di saluran kandung rahim wanita. Ini juga bagus untuk laki-laki di mana kandungan sperma akan makin memperbanyak. Jadi kesuburan, kehamilan kan tidak cuma untuk wanita, Betul, dibantu betul. juga oleh sperma prianya. Oke, lalu perlahan-lahan tarik nafas, panjangkan kedua tangan, diam di sini. 15 detik kembali, tarik nafas dan buang nafas, rasakan penekanan kepada saluran rahim wanitanya. Saya kalau segini aja udah sakit. Gak apa-apa, berarti tinggal tiap hari latihan aja Mbak. Badan saya buruk banget ya ternyata ya. Gak apa-apa, berarti itu kurang fleksibel aja. Oke, tapi itu adalah dua gerakan yang memang bisa meningkatkan kesuburan. Yes, bisa Sebenarnya bukan meningkatkan. berarti langsung subur, tapi lebih karena peredaran darah kita lancar. Benar seperti sekali, itu ya. betul. Jadi satu juga menenangkan karena kesuburan juga dipengaruhi oleh tingkat stresnya kita. Betul. Semakin kita rileks, semakin kita tenang, semakin meningkat tingkat telur yang ada di rahim wanitanya. Oke, itu adalah tadi dua gerakan untuk meningkatkan kesuburan. Iya, benar. Oke, sekarang berikutnya adalah gerakan ketika kita sudah Mengalami keguguran. Untuk mengalami keguguran, apabila mengalami stres atau panik, sama seperti posisi seperti ini, tapi maju dikit, lalu perlahan-lahan tiduran sedikit ya Oke, Mbak. aku liatin aja ya. Oke, boleh. Badanku kelihatan banget kakunya soalnya. Boleh tiduran dikit, letakkan pada saat seperti ini angkat kedua tangan. Kenapa? Ini membuka dada, nafas akan semakin teratur. Jadi Oke. kalau stres atau option kedua, letakkan saja di sini. Sakit ya kakinya, berasa ya? Ada yang Iya. tertarik ya? Kalau belum terbiasa, Nggak seperti ini. Oke, Letakin seperti aja ini. seperti ini, tapi tangannya begini. Ya. oke ini tujuannya Ini untuk... tujuannya adalah untuk membuka dada supaya nafas lebih rileks. Terjadi penekanan juga yang ada di pinggul dan panggul sehingga darah semakin lancar mengalir. Nah, di miscarriage itu after keguguran dia akan mengalami ada penekanan atau kram. Oke. Di situ akan menyumbat darah. Nah, Itu kita dia kenapa melancarkan. Kita dilancarkan lagi. Yes, benar. Lalu yang kedua adalah posisi bridge pose. Letakkan aja seperti ini. Lalu angkat kepala, angkat aja pinggul dikit. Diam, pinggul dikit. Kepala tiduran, Tiduran. angkat pinggul seperti ini, bisa? Ini kebetulan kedua mbak ini memang belum pernah pengalaman ikut yoga karena kita ingin tahu sebenarnya gerakan ini memang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di Iya. rumah atau enggak gimana? Yang belum pernah ikut yoga Bisa termasuk dikit aja. kaku, rasanya kaku masih dan itu merupakan wajar ya? Wajar, sangat wajar. Justru sangat diharapkan dilatih baik yang untuk wanita yang memang belum keguguran, tidak mengalami Iya. keguguran. Ha-ha. Khususnya yang sudah mengalami keguguran sangat diharapkan untuk dilatih tiap hari. Semakin dia menekan pinggulnya, semakin akan membantu sirkulasi darah pada rahim semakin lancar kembali. Oke, jadi pemirsa tadi pemirsa sudah melihat ya itu adalah baru beberapa bagian dari gerakan yoga yang dipercaya bisa meningkatkan kesuburan dan juga mengatasi bagiannya sudah mengalami keguguran, mudah-mudahan bisa memperbaiki semua sirkulasi darah dan juga tingkat kesuburan. Ingin tahu pembahasan lebih lanjut seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Terima kasih ya.